Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indovisual Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab terhalangnya jodoh dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain wa ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Jodoh itulah yang diidamkan oleh seorang terutama yang tengah menjomblo. Kapan jodoh akan datang? Jodohku seolah terhalang. Pertanyaan-pertanyaan itu terkadang mengusik pikiran kita. Mungkin jodohmu terhalang karena gangguan jin. Begitu pendapat orang lainnya. Semua membuat kita jadi bingung dan bimbang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdoa agar mendapatkan jodoh dan rezeki mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Naba yang artinya, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Quran surat Al-Fajr yang artinya, namun apabila Tuhan mengujimu lalu membatasi rezekimu, maka dia berkata, Tuhanku telah membinaku. Quran surat Al-Mulk ayat 21 yang artinya, atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Dari 3 ayat di atas sudah sangat jelas bahwa jodoh dan rezeki merupakan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berserah dan berdoa kepada Allah, insya Allah jalan cara mendekatkan jodoh dan siapapun tidak akan bisa menghalanginya, termasuk jin atau dukun. Jadi apabila ada orang yang berpendapat bahwa jodoh kita tak kunjung datang karena ulah nakal jin, itu salah. Tahukah apa yang sebenarnya dilakukan oleh jin yang katanya mampu menghalangi jodoh? Jin hanya berusaha keras untuk membuat kedua insan yang sedang ta'aruf atau tengah menjalin pertemanan ragu-ragu atau selalu bimbang dalam hatinya. Jika seseorang menyukai perempuan, akan tetapi perempuan tersebut tengah ta'aruf dengan pria lain, kira-kira apa yang dilakukan teman perempuan itu? Ya cepat, ia akan berkata pada si perempuan bahwa laki-lakinya itu tidak baik baginya, bukan jodoh yang tepat untuknya. Atau jika teman perempuan ini juga kenal dengan si pria yang tengah berta'aruf, bisa saja ia memanas-manasi pria itu dengan mengatakan hal-hal buruk tentang si perempuan, sehingga akan meragukan, membatalkan rencana lamaran atau pernikahan yang diharapkan menjadi akhir dari proses ta'aruf. Kemampuan jin hanya sebatas itu saja. Untuk menghindari gangguan jin, kita harus membentengi diri dengan keimanan yang kuat. Terus gunakan amalan istighfar. Dengan beristighfar atas dosa-dosa yang kita perbuat akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab Allah menghalangi rezeki dan jodoh seseorang terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku berkata pada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untuk. Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas
Mengapa Allah menghalangi jodoh dan rezeki seseorang? Yaitu karena kurangnya istighfar dan orang tersebut tidak mau bertaubat dengan sebenar-benarnya. Padahal kedua cara tersebut dapat melancarkan rezeki dan jodoh kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat di atas bahwa rezeki berupa turunnya hujan, anak-anak, harta, kebun-kebun bisa didapatkan dengan taubat dan istighfar. Berikut faktor-faktor penghambat sulitnya jodoh. Yang pertama, ketidaksiapan hati. Pernah merasa jatuh cinta? Ya, itu perasaan sebenarnya wajar. Kita merasa sebagai manusia, asal jangan sampai cintanya berlebihan sehingga memancing nafsu. Ingat, hati sangat dekat dengan nafsu. Dua hati yang kita miliki yaitu hati sanubari dan hati nurani. Ketika sanubari dominan, rasa cinta diliput nafsu akan menjelajahi kita sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani yang dominan, hati nurani cenderung ke arah iman, kita tidak akan terlarut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harapan berlebihan. Memberikan harapan yang berlebihan pada seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita adalah penghambat datangnya jodoh. Pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho dengan ketetapan Allah, maka jodoh kita akan datang dengan cara yang tidak terduga. Yang ketiga, tingginya kriteria. Apabila kita terlalu matok tinggi perihal kriteria jodoh idaman, bisa-bisa tidak akan ketemu. Karena tiap kali berkenalan dengan seseorang jauh dari kriteria kita, cobalah bercermin. Apakah diri kita pantas mendapat jodoh sesuai dengan kriteria yang kita buat tersebut? Ingatlah bahwa laki-laki akan berjodoh dengan kriteria calon istri yang baik. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik akan mendapatkan kriteria calon suami yang baik. Yang keempat, terbuai dalam suatu ikatan. Pacaran tidak ada dalam Islam. Apalagi pacaran dalam Islam sangat identik dengan melakukan tindakan yang dilarang sebelum menikah, termasuk dalam zina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan untuk tidak mendekati zina. Yang terakhir, yang kelima, adanya dosa yang tidak disadari. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa penghambat jodoh adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka segera bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jodoh segera datang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.